Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat pagi, selamat sore juga. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan diri saya sebentar. Nama saya Finn Fernandes dengan NIM 24302021 Kali ini saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan tentang judul skripsi saya yang saya ubah kembali untuk menjadi lebih mendalam tentang peran regulasi diri dalam memoderasi pengaruh penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar mahasiswa yang tinggal sendiri. Baik, di sini ada sebelum memulai masuk ke dalam pembahasan utama kita, kita mulai dengan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Untuk fokus penelitian saya mengkaji pengaruh penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar mahasiswa yang tinggal sendiri. Kemudian ada tantangan era digital yang bisa dilihat. Era digital membawa kemudahan sekaligus tantangan untuk para mahasiswa, terutama bagi pelajar yang dituntut mandiri. Kemudian ada kontribusi. Ini tuh diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan proses belajar. Mari kita masuk agak ke dalam sebentar, ke dalam sedikit tentang latar belakang masalah yang saya ambil. Di jenjang pendidikan tinggi, menurut mahasiswa yang saya observasi, saya berikan kuesioner untuk menjawab mahasiswa-mahasiswa yang tinggal mandiri dalam belajar, mengelola waktunya sendiri dan disiplin diri, kemudian lingkungan belajar yang optimal dan sangat efisien. Untuk dampak-dampak yang terjadi dalam teknologi digital ini, ponsel, internet, menawarkan akses informasi tak terbatas, tapi juga memicu gangguan dan penurunan fokus. Jadi terdistraksi. Semisal dalam pembelajaran, kita sedang mengerjakan tugas, ada notif atau gangguan lain dari handphone atau yang lain memicu ketidakfokusan. Kemudian menurunkan fokus pembelajaran dan fokus ke dalam materi yang sedang dipelajari. Kemudian bisa dilihat juga ini ada gangguan notifikasi, observasi yang kemarin saya ajukan menunjukkan notifikasi dari media sosial, pesan Insta, atau dari sosial media yang lain sering mengganggu konsentrasi belajar. Kemudian ada juga dari disiplin diri sendiri atau self reduction. Faktor internal seperti disiplin diri dan mengelola teknologi digital sangat mempengaruhi keberhasilan belajar karena kita sedang fokus dalam suatu materi, namun biasa ada notif, ada atau apapun itu yang bikin kita menjadi fokus itu berpindah ke yang lain. Nah, ini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian saya yang di sini ada rumusan masalah, bisa kita lihat. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar mahasiswa yang tinggal sendiri? Kemudian yang kedua, apakah regulasi diri memoderasi pengaruh penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar mahasiswa yang tinggal sendiri? Kemudian menganalisis pengaruh penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar mahasiswa yang tinggal sendiri untuk tujuan penelitian saya. Kemudian yang terakhir itu menguji peran regulasi diri dalam memoderasi pengaruh
penggunaan ponsel terhadap konsentrasi belajar mahasiswa yang tinggal sendiri itu. Dan manfaat penelitian ini sendiri secara teoritis memberikan wawasan tambahan mengenai hubungan penggunaan teknologi digital dan perhatian belajar mahasiswa serta menjadi dasar riset lanjutan dalam pembelajaran, perkuliahan, atau saat kita sedang presentasi untuk melihat para siswa apakah aktif, apakah fokus dalam pembelajaran tersebut. Kemudian untuk mahasiswa juga meningkatkan kesadaran dampak ponsel dan mendorong pengembangan strategi manajemen waktu serta regulasi diri yang efektif. Dan untuk dosen menjadi panduan dalam merancang metode pembelajaran yang meminimalkan gangguan digital dan meningkatkan fokus mahasiswa. Untuk institusi pendidikan menjadi landasan penyusun kebijakan terkait literasi digital, ketekunan belajar, dan pengaruh waktu bagi mahasiswa. Jadi, literasi digital dibedakan, ketekunan belajar dibedakan, dan pengaruh waktu bagi mahasiswa itu juga dibedakan. Jadi, gimana sih pengaruh dari literasi digital pas pembelajaran, kemudian apakah ini mempengaruhi ketekunan pas pembelajaran tersebut juga, dan untuk penelitian masa depan menjadi dasar untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif lebih lanjut tentang pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Kemudian ada landasan teori atau pembelajaran regulasi diri, SRL. Di sini bisa kita lihat SRL adalah konsep fundamental dalam psikologi pendidikan, menjelaskan gimana masing-masing orang secara aktif mengelola proses belajarnya. Misalkan saya sedang belajar, kemudian saya mengelola waktu, saya membedakan waktu menggunakan handphone, menggunakan sosial media, menggunakan internet sebijak-bijaknya. Di sini kita bisa lihat ada diagram untuk penilaian diri, reaksi diri, dan pengamatan diri. Dan bisa kita lihat dari penilaian diri dulu, membandingkan kinerja dengan standar atau tujuan yang ditetapkan. Tujuan kita menggunakan handphone untuk fokus pembelajaran kita, bukan terdistraksi untuk media sosial. Itu menyebabkan kita kurang fokus, kurang mendalami, kurang mengerti apa yang kita pelajari, membuat kebanyakan jadi tidak tahu, bukannya ingin tahu malah tidak tahu. Kemudian ada reaksi diri, merespon penilaian diri, melibatkan penyesuaian strategi atau modifikasi tujuan. Nah, ini tuh membuat kita dari tujuan awal yang ingin fokus belajar, ingin mengerti pembelajaran, ingin belajar sesuatu yang baru malah terdistraksi karena media sosial, kemudian ada notifikasi yang membuat kita kurang fokus. Kemudian untuk pengamatan diri, memantau atau melacak aspek spesifik perilaku belajar. Gimana saat belajar, apakah bisa fokus atau masih kurang kurang banyak fokus. Nah, kemampuan ini krusial atau biasalah bagi mahasiswa yang tinggal sendiri menurut otonomi belajar yang lebih tinggi. Karena kebanyakan pelajar mahasiswa kebanyakan pasti tinggal sendiri. Bukan semuanya, tapi kebanyakan tinggal sendiri. Jadi mengatur waktu pas pembelajaran atau pas belajar sendiri itu kurang. Kemudian ada relevansi teori SRL dengan penelitian. Nah, teori menjadi lensa utama untuk menganalisis fenomena gangguan konsentrasi belajar akibat gangguan ponsel berlebihan. Nah, di sini ada mekanisme kontrol diri, mengatasi keterbatasan lingkungan dan kerangka intervensi. Yang pertama itu mekanisme kontrol diri. Itu memberikan kita wawasan tentang bagaimana mahasiswa menggunakan pengaturan diri untuk mengendalikan dorongan penggunaan ponsel.
gimana kita menggunakannya, seefektivitas kita menggunakannya. Kemudian ada mengatasi keterbatasan lingkungan, menjelaskan bagaimana internalisasi atau kontrol diri sendiri itu terjadi dan mempengaruhi pas pembelajaran atau tanpa pengawasan dari orang tua atau keluarga lainnya atau teman sekerabat. Kemudian ada kerangka intervensi itu untuk memahami dimensi dan fase SRL, dapat menginformasikan pengembangan strategi untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Gimana kita menggunakan alat yang sudah canggih, internet yang sudah mumpuni untuk memperluas dimensi di mana kita belajar. Nah, dari teori ini menjelaskan mengapa bagaimana dan mengapa sebagian mahasiswa mampu fokus dan yang lain tidak, serta menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi hubungan antara pengaturan diri, penggunaan ponsel, dan kapasitas belajar. Kemudian ada kerangka konseptual. Nah, di sini kita akan melihat gangguan konsentrasi belajar akibat penggunaan ponsel pada mahasiswa yang tinggal sendiri. Dapat dijelaskan melalui lensa regulasi diri. Di sini self regulation atau M, ability to control attention and impulsive. Kemudian ada phone use, frequency and durasi of smartphone use, di mana durasi kita menggunakan handphone, apa kegunaan handphone tersebut di dalam penggunaan kita sering sendiri gitu. Kemudian ada self regulation atau bisa dibilang regulasi diri kita gitu. Gimana kita ngontrol handphone ini dipakai buat apa, fokus kita kemana, dan bagaimana penggunaannya yang lebih efisien dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada studi konsek concentration, focus level during learning activate. Di sini kita bisa melihat gimana level fokus kita di dalam penggunaan gadget, dalam pembelajaran, atau dalam dimensi belajar kita sendiri untuk fokus, untuk bisa mengerti gimana sih ini, apa sih yang kurangnya, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat yang kedua yaitu, bukan yang kedua, tentang research and methodology atau metodologi penelitian saya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif atau aso- asosiatif kasual untuk menguji hubungan antara variabel di antara popularitas dan sampel. Kemudian ada teknik saya untuk pengumpulan data. Untuk populasi itu saya ambil dari mahasiswa FKIP UPR yang aktif dan yang tinggal sendiri. Kemudian dari sampel saya ngambil pengambilan sampel bertujuan dengan kriteria mahasiswa aktif UPR minimal semester 3, kemudian tinggal sendiri atau kos, kontrakan, dan memiliki dan menggunakan ponsel pintar. Dan di sini kita bisa melihat teknik pengumpulan data saya menggunakan kuesioner atau angket tertutup didistribusikan online via Google Formulir dengan skala Likert 5 poin, sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen terdiri dari 20 butir pertanyaan dari penggunaan ponsel, 6 butir, regulasi diri 7 butir, dan konsentrasi belajar 7 butir. Ini kesimpulan dan saran untuk dampak negatif ponsel bisa kita lihat sendiri. Penggunaan ponsel intensif terdampak negatif pada konsentrasi belajar mahasiswa maupun siswa dalam pembelajaran. Kemudian ada peran krusial untuk regulasi diri
yang memoderasi dampak negatif ponsel, membantu mahasiswa mempertahankan konsentrasi. Kemudian ada kemandirian belajar. Tinggal sendiri itu membuat atau menurunkan kemandirian tinggi, kegagalan regulasi diri, dan penurunan kinerja akademik. Untuk saran buat para mahasiswa itu latih regulasi diri, buat jadwal, nonaktifkan notifikasi, kemudian jauhkan ponsel saat belajar. Untuk institusi, tergasi materi manajemen waktu dan strategi belajar mandiri dalam perkuliahan. Untuk penelitian selanjutnya, kemungkinan perluasan sampel dan menggunakan metode eksperimen untuk menguji efektivitas pelatihan regulasi diri. Sekian dari presentasi saya tentang proposal atau skripsi saya ini. Terima kasih.